Bacaan dari kitab pertama Makabe. Pada masa itu, tampillah di Israel seorang raja yang berdosa, yaitu Antiochus Epiphanes, putra Raja Antiochus. Ia pernah menjadi sandera di Roma. Antiochus Epiphanes itu menjadi raja. Dalam tahun 137 di zaman pemerintahan Yunani. Pada masa itu, tampillah dari Israel beberapa orang jahat yang meyakinkan banyak orang dengan berkata, "Marilah kita mengadakan perjanjian dengan bangsa-bangsa sekeliling kita. Sebab sejak kita menyendiri, maka kita ditimpa banyak malapetaka." Usul itu diterima baik. Mereka diberi hak oleh raja untuk menuruti adat istiadat bangsa-bangsa lain. Kemudian mereka itu membangun sebuah gelanggang olahraga di Yerusalem, menurut adat istiadat bangsa-bangsa lain. Mereka pun memulihkan kulub mereka, dan murtadlah mereka dari perjanjian kudus. Mereka bergabung dengan bangsa-bangsa lain dan menjual dirinya untuk berbuat jahat. Beberapa waktu kemudian, Raja Antiochus Epiphanes menulis sepucuk surat perintah untuk seluruh kerajaan, bahwasanya semua orang harus menjadi satu bangsa. Masing-masing harus melepaskan adatnya sendiri. Maka semua bangsa menyesuaikan diri dengan titah raja itu. Juga dari Israel ada banyak orang yang menyetujui pemujaan raja. Dipersembahkanlah oleh mereka kurban kepada berhala dan hari Sabat dicemarkan. Pada tanggal 15 bulan Kislev dalam tahun 145, raja menegakkan patung berhala keji di atas mezbah kurban bakaran di Bait Allah, dan di semua kota di seluruh Yudea mereka dirikan pula mezbah pemujaan berhala. Pada pintu-pintu rumah dan di lapangan-lapangan dibakar kurban. Kitab-kitab Taurat yang diketemukan disobek-sobek dan dibakar habis. Jika pada salah seorang terdapat kitab perjanjian, atau jika seseorang berpaut pada hukum Taurat, ia dihukum mati oleh pengadilan raja. Namun demikian, ada banyak orang Israel yang tetap teguh hatinya dan bertekad untuk tidak makan sesuatu yang haram. Mereka lebih suka mati daripada menodai diri dengan makanan semacam itu, dan dengan demikian mencemarkan perjanjian kudus. Dan mereka mati juga. Kemurkaan yang hebat sekali menimpa Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Hidupkanlah aku ya Tuhan, supaya aku berpegang pada perintah-Mu. Hidupkanlah aku ya Tuhan, supaya aku berpegang pada perintah-Mu. Aku menjadi gusar terhadap orang-orang fasik yang meninggalkan Taurat-Mu. Hidupkanlah aku ya Tuhan, supaya aku berpegang pada perintah-Mu. Tali-tali orang-orang fasik membelit aku, tetapi Taurat-Mu tidak kulupakan. Hidupkanlah aku ya Tuhan, supaya aku berpegang pada perintah-Mu. Bebaskanlah aku dari pemerasan manusia, supaya aku berpegang pada titah-titah-Mu. Hidupkanlah aku ya Tuhan, supaya aku berpegang pada perintah-Mu. Orang-orang yang mengejar aku dengan maksud jahat sudah mendekat. Mereka menjauh dari hukum-Mu. Hidupkanlah aku ya Tuhan, supaya aku berpegang pada perintah-Mu. Keselamatan menjauh dari orang-orang fasik, sebab mereka tidak mencari ketetapan-ketetapan-Mu. Hidupkanlah aku ya Tuhan, supaya aku berpegang pada perintah-Mu. Melihat para pengkhianat, aku merasa muak, karena mereka tidak berpegang pada janji-Mu. Hidupkanlah aku ya Tuhan, supaya aku berpegang pada perintah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya.
siapa mengikuti aku, ia akan mempunyai terang hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Inilah Injil suci menurut Lukas. dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta duduk di pinggir jalan dan mengemis. Karena mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Ada apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret sedang lewat." Maka si buta itu berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Orang-orang yang berjalan di depan menyuruh dia diam. Tetapi semakin kuat ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Maka Yesus pun berhenti dan menyuruh orang mengantar dia kepadanya. Ketika si buta itu sudah dekat, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau inginkan kuperbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, semoga aku melihat." Maka Yesus berkata, "Melihatlah, imanmu telah menyelamatkan dikau." Pada saat itu juga ia melihat, lalu mengikuti Yesus sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat menyaksikan peristiwa itu dan memuji-muji Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Namun demikian, ada banyak orang Israel yang tetap teguh hatinya dan bertekad untuk tidak makan sesuatu yang haram. Mereka lebih suka mati daripada menodai diri. Dan mereka mati juga. Kemurkaan yang hebat sekali menimpa Israel. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita bersama-sama bisa merenungkan apa tujuan kita beriman sebenarnya. Dalam bacaan pertama tadi dari kitab Makabe, kita mendengarkan kisah tentang bagaimana keteguhan dan kegigihan orang-orang Israel pada zaman itu. Mereka, orang-orang Israel ini dikatakan dengan setia mau berpegang pada ajaran Tuhan. Mereka mau setia dalam iman dengan resiko apapun. Dan dikatakan dalam bacaan pertama tadi dikatakan akhirnya mereka mati. Kita sekarang bisa merenungkan bagaimana hidup beriman kita. Banyak orang menggadaikan imannya dengan berbagai alasan. Belum sampai mati, tapi sudah menggadaikan, belum sampai ada ancaman kematian. Kalau dalam baca pertama, bahkan diancam mati pun mereka nggak peduli, lebih baik mati. Dalam hidup kita ternyata hanya karena jodoh seringkali, hanya karena jodoh meninggalkan iman. Yang lain lagi ada karena karir, supaya karirnya tinggi. Dan kita mendengarkan ada kisah bagaimana orang meninggalkan imannya dan sekarang mendapat posisi yang cukup tinggi. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, apa sebenarnya tujuan kita beriman? Kita beriman tujuannya adalah untuk mendapatkan hidup kekal. Di tengah-tengah berbagai kesulitan, tantangan, tekanan yang kita hadapi, dalam hidup ini kita harus setia pada Yesus.
Ganjarannya apa? Hidup kekal. Semua yang duniawi pasti akan hancur. Kalau jodoh bisa tua, meninggal. Kalau karir, masa pensiun, usia sudah mencapai masa pensiun, kita pasti akan meninggalkan jabatan itu. Tapi satu hal yang tetap adalah iman. Kita harus sungguh-sungguh setia dalam iman kita, dalam panggilan kita juga termasuk. Sehingga dengan demikian kalau kita sungguh-sungguh mau setia, percayalah bahwa Allah pun tidak akan pernah meninggalkan kita. Allah pasti akan memberikan ganjaran yang sebanding dengan apa yang kita perjuangkan selama hidup ini. Kalau kita sungguh-sungguh mau setia dalam iman, mau sungguh-sungguh berjuang dalam kekudusan.